Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Anugrah Putra Pradana dengan NIM 0101031482 Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Baiklah, pada video ini saya ingin mempresentasikan hasil pengetahuan saya ketika belajar pada mata kuliah akuntansi minyak dan gas. Dan ini juga menjadi salah satu tugas ujian tengah semester saya. Baiklah, yang pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang pengetahuan minyak dan gas. Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tersimpan di bawah permukaan bumi dan berbentuk cairan maupun gas. Minyak minyak dan gas bumi berada dalam pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi, yaitu bisa disebut juga dengan reservoir. Minyak dan gas bumi terdiri atas senyawa kompleks. Unsur utamanya adalah atom hidrogen atau bisa disebut dengan H, lalu karbon yang bisa disebut dengan C, sehingga disebut juga dengan senyawa hidrokarbon. Lalu kedua, pemanfaatan. Manfaat minyak dan gas bumi. Gas bumi dapat dipakai sebagai bahan bakar boiler, furnace, dan pembangkit listrik. Lalu ada pula yang disebut dengan LNG yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan bahan baku industri, LNG diubah menjadi bentuk gas atau reksifikasi yang dilakukan di terminal penerimaan LNG atau bisa disebut juga dengan LNG Receiving Terminal. Untuk bahan baku industri, gas bumi bisa dimanfaatkan antara lain pada pupuk, tinta, plastik, cat, deterjen, pencegah serangga, petrokimia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, ini gas bumi juga mulai banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar transportasi. Gas alam sebagai bahan bakar transportasi mempunyai oktan lebih tinggi dan lebih baik dan bersih dibandingkan biodiesel. Gas bumi juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Nah, selain untuk memasak, pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga juga berupa pengering pakaian, pemanas, atau pendingin ruangan. Lalu akibat pengaruh waktu, temperatur akibat pengaruh waktu, temperatur dan tekanan, endapan lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Batuan lunak yang berasal dari lumpur yang mengandung bintik-bintik minyak dikenal sebagai batuan induk atau source rock. Selanjutnya, minyak dan gas ini bermigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya terakumulasi di tempat tertentu yang disebut dengan perangkap. Minyak bumi juga sering diartikan berasal dari pelapukan-pelapukan sisa organisme sehingga disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi berasal dari jasad renik, tumbuhan, dan hewan-hewan yang mati. Sisa-sisa organisme itu lalu mengendap di dasar bumi, kemudian ditutupi lumpur. Dan lalu lumpur-lumpur tersebutlah yang lambat laun berubah menjadi batuan. Jadi lumpur-lumpur itu semakin lama dan berjalannya waktu berubah menjadi batuan sedimen. Ya seperti itulah karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya. Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan suhu,
bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa renik itu menjadi minyak dan gas. Dan lalu maka terbentuklah minyak dan gas. Lalu proses pembentukan. Proses pembentukan minyak dan gas memakan waktu jutaan tahun. Bahkan ada yang miliaran tahun sepertinya. Minyak dan gas yang terbentuk meresap dalam batuan yang berpori, seperti air dalam batu karang. Minyak dan gas dapat pula bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain, kemudian terkonsentrasi jika terhalang oleh lapisan yang kedap. Walaupun minyak bumi dan gas alam terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas yang terdapat juga di daratan. Hal itu terjadi karena pergerakan kulit bumi sehingga sebagian lautan menjadi daratan. Nah, selanjutnya hmm, eh, eh, lalu sumur-sumur minyak dibuat untuk memastikan tujuan sumur-sumur minyak dibuat untuk memastikan apakah minyak dan gas bumi yang bisa menguntungkan jika akan dikembangkan lebih lanjut. Apabila menguntungkan, maka dibuat sumur pengembangan atau development well untuk memproduksi minyak dan gas bumi. Salah satu alat pengeboran yang dikenal luas adalah RIG atau ya bisa disebut dengan rig lah. Rig digunakan untuk menarik turunkan pipa pengeboran ke dalam sumur. Rig ada yang ditempatkan di darat maupun di laut, dan juga ada juga diletakkan di laut lepas dan di atas permukaan air. Setelah sumur selesai dibor, maka selanjutnya adalah mengalirkan fluida hidrokarbon ke permukaan. Pada awal produksi, biasanya tekanan dari dalam bumi atau tekanan reservoir masih cukup besar, sehingga minyak dan gas bumi dapat mengalir ke permukaan dengan sendirinya. Sayangnya, kini tekanan dari dalam bumi makin berkurang. Jadi minyak dan gas bumi itu tidak bisa lagi mengalir ke permukaan dengan sendirinya. Adapun macam-macam jenis RIG atau rig, antara lain rig dibagi berbagai macam, mulai dari yang bisa menjangkau kedalaman kurang dari 7 meter hingga 4000 meter. Rig yang dioperasikan untuk perairan yang sangat dangkal kurang dari 7 meter, seperti ya kayak di rawa dan di delta sungai. Rig ini dioperasikan untuk perairan dengan kedalaman 8 sampai 150 meter. Baiklah, saya sebutkan jenisnya. Yang pertama, Swamberges, rig yang dioperasikan untuk perairan yang sangat dangkal, itu kurang dari 7 meter, seperti di rawa dan delta sungai. Yang kedua adalah drilling jackets. Rig ini berukuran kecil, digunakan di perairan yang dangkal dan tenang. Nah, jadi seperti kayak waduk lah ya. Lalu yang ketiga adalah jack up. Jack up ini adalah rig yang dioperasikan untuk perairan dengan kedalaman 8 hingga 150 meter. Lalu sumber utama energi dunia sampai saat ini adalah minyak gas dan bumi. Sebagai sumber energi, minyak dan gas bumi memang sangat vital untuk mendorong berbagai aktivitas di kehidupan manusia. Yang seperti pada kehidupan kita sehari-hari, kita memakai kendaraan untuk mencapai ke sebuah tempat ataupun tujuan. Jadi semakin pesat pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi energi. Bisa dibilang begitu. Secara umum, cadangan minyak dan gas bumi nasional cukup baik untuk menunjang produksi. Untuk jangka yang cukup panjang,
sehingga baik untuk menunjang kebijakan pemenuhan kebutuhan energi domestik. Untuk itu perlu dipastikan komersialisasi dari cadangan-cadangan belum aktif dan mempertahankan efisiensi pengurasan dari lapangan-lapangan yang sudah berproduksi. Berdasarkan literatur terkait industri minyak dan gas bumi pada tahap eksploitasi dan produksi atau upstream industri atau industri hulu migas, terdapat 4 elemen atau penggolongan dalam pencatatan akuntansi yang meliputi, baik ini adalah pencatatan pada akuntansi, jadi yang berhubungan dengan akuntansi minyak dan gas. Yang pertama itu akuisisi cost atau biaya yang mendapatkan suatu wilayah kerja pertambangan yang terdiri atas biaya untuk mendapatkan hak melakukan pengidentifikasian, eksplor, pengeboran, dan produksi minyak dan gas alam. Lalu yang kedua adalah exploration cost atau bisa disebut dengan eksplorasi. Pada bagian ini yang terdiri dari explore property. Aktivitas eksplorasi ini merupakan aktivitas mengidentifikasi dan menguji apakah di suatu wilayah kerja pertambangan dimungkinkan adanya cadangan minyak dan gas alam untuk termasuk ke dalamnya adalah biaya-biaya sumber eksplorasi. Lalu yang ketiga, development cost atau biaya pengembangan sumber eksplorasi yang menjadi itu pokoknya meliputi biaya-biaya yang timbul dalam rangka mendapatkan cadangan terbukti untuk dapat diproduksi. Biaya-biaya yang timbul dalam tahapan ini antara lain biaya pembuatan fasilitas untuk kegiatan extracting, treating, dan storing dari minyak dan gas. Yang keempat, production cost atau produksi, meliputi biaya-biaya pengangkatan minyak dan gas dari dalam bumi ke atas permukaan dan fasilitas pengumpulan, pemisahan dan penyimpanan minyak dari gas bumi tersebut. Dapat dilihat bahwa ada empat unsur utama dalam eksploitasi dan produksi minyak dan gas bumi. Aktivitas tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan minyak yang terbukti mempunyai nilai ekonomis dan menguntungkan bagi masyarakat luas. Bisa juga disebut dengan investasi seperti yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat akhir-akhir ini, yaitu dengan ya bisa disebut Willow Project yang udah disetujuin oleh Presiden Joe Biden. Dari sini mengapa pentingnya suatu pencatatan akuntansi dalam industri minyak dan gas bumi. Akuntansi untuk industri minyak dan gas bumi memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi untuk industri lainnya. Jadi karakteristik tersebut memiliki sifat yang untung-untungan atau gambling dalam kegiatan usaha pencarian eksplorasi. Perlakuan akuntansi atas sumber eksplorasi tergantung dari metode akuntansinya. Terdapat metode yang digunakan dalam akuntansi perminyakan, yaitu metode full cost dan metode successful efforts. Metode full cost mengkapitalisasi seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sedangkan metode sukses efforts adalah perlakuan terhadap pertimbangan dengan sukses atau tidaknya sumber yang dibor. Mengingat industri minyak dan gas bumi cukup unik, maka akuntansi untuk industri juga berkembang secara khusus. Untuk itu,
telah dikeluarkan standar akuntansi yang khusus bagi industri minyak dan gas bumi, yakni Financial Accounting Standard. Financial Accounting Standard Board Pronouncement tahun 2009 tahun 2000 nomor 19 dan pernyataan standar akuntansi PSAK nomor 29. Baiklah, itu adalah sebagian ilmu yang telah saya tangkap pada saat mengikuti pelajaran mata kuliah akuntansi minyak dan gas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.